minder namanya. Itu minder kompleks, itu penyakit. Rendah diri, merasa minder. Saya ini apalah, saya orang miskin. Nanti kalau saya bicara dalam rapat itu saya diejek orang. Itu bukan tawadhu, itu rendah diri, itu namanya minder kompleks. Itu penyakit itu. Tapi dalam pengajian ini saya perlu beritahu bahwa tawadhu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Dan orang-orang yang tawadhu ini nggak ada beban, nggak ada beban dia. Bagaimana bisa tawadhu ada dalam hati kita? Sifat tawadhu akan bersemayam dalam hati orang Islam jika kita tidak punya ambisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu jika puasanya berdasarkan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemirsa sekalian, alumni SMA Negeri 1 Medan tahun 1983. Saya minta supaya di mute suaranya semua supaya tidak mengganggu kepada ceramah kita pada hari ini. Siapa nanti waktu tanya jawab baru di unmute suaranya. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat-sifat yang terpuji di dalam pelajaran agama Islam, pelajaran akhlak namanya, atau tazkiyatun nafs. Sebab para ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi pelajaran agama Islam itu menjadi 3 bagian agar mudah dipelajari. Ya, yang pertama bab akidah, cerita tentang keimanan kepada rukun iman yang 6. Kalau Syiah rukun imannya 5, kalau kita 6. Kemudian bab syariat. Bab syariat itu bab berkaitan dengan ibadah 1/4, muamalat, interaksi sosial, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gade menggadai, itu namanya bab muamalat 1/4. Kemudian 1/4 syariat lagi disebut bab munakahat, nikah, talak, rujuk, jenis-jenis nikah, apa syarat-syarat nikah, wajib nikah, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara cerai, berapa kali cerai yang boleh. Ini semua disebut bab munakahat, bab pernikahan 1/4. Kemudian 1/4 lagi disebut bab jinayat, yaitu bab hukum pidana. Misalnya mencuri, potong tangan. Berapa harta yang dicuri baru dijatuhkan hukuman potong tangan? Enggak mencuri pisang goreng, potong tangan. Mencuri ubi 2 pohon, potong tangan. Tidak begitu. Mencuri duit bapak sendiri, potong tangan. Enggak begitu. Nah, atau mencuri seekor ayam, apakah dipotong tangan? Tidak juga. Kalau mencuri makanan, dia lapar, ketangkep, malah dikasih makanan dari perbendaharaan negara, dari Baitul Mal. Karena orang lapar wajib diberi makan oleh negara. Dan itu diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, fakir miskin dan rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau ada di Indonesia ini fakir miskin nggak makan, itu dosanya ditanggung presiden sampai kepala desa. Sedangkan secara Islam memang begitu. Kalau dia mencuri makanan tidak ditangkap, tapi diberi makanan, tidak dipotong tangan.
Berapa banyakkah dipotong tangan kalau dicuri senilai satu buah perisai besi? Jadi sekitar 400 dirham. 2 juta ke atas. Ketangkap, ada bukti, ada saksi. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak bisa ditangkap juga. Al-hukmu qoblal bayan zulmun. Menghukum orang nggak ada bukti dan saksi dan tidak melalui pengadilan, tidak diputuskan hakim, itu merupakan satu kezaliman. Nah, ini namanya bab syariat 4. Bab ibadah mulai dari air sampai menguburkan mayat, bab muamalat, jual beli, sewa menyewa, gade menggade, pinjam meminjam, utang piutang dan sebagainya, bab munakahat, nikah talak rujuk dan sebagainya, kemudian bab jinayat, hukum pidana. Baru yang ketiga, akidah, syariat, akhlak. Nah, ini bagian ilmu akhlak ini, Nabi satu hadis yang populer mengatakan inni bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan ke dunia oleh Allah, salah satu tugasnya adalah menyempurnakan akhlak. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bagaimana dengan akhlak Rasulullah SAW? Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan tegas, qalat khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasulullah SAW itu Al-Quran. Jadi bagaimana Rasulullah SAW bertindak? 100% Quran. Dan itu yang bilang bukan hanya Siti Aisyah melalui hadis Bukhari, bukan. Juga Quran yang bilang. Surah An-Najmi, Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak bicara dengan hawa nafsu. Akan tetapi Nabi Muhammad itu bicara dengan wahyu. Jadi Nabi itu Quran yang dibicarakan Nabi, cara Nabi bicara, cara Nabi berjualan, cara Nabi nikah, cara Nabi berpakaian, cara Nabi tidur, cara Nabi makan, cara Nabi minum, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum, bagaimana cara Nabi mencari nafkah, bagaimana cara Nabi membagi warisan, bagaimana cara Nabi menutup aurat, bagaimana cara Nabi berzikir, bagaimana cara Nabi baca Quran. Itu semuanya lengkap itu. Semuanya syariat Islam. Nah, yang kita mau bahas hari ini cerita tawaddu. Tawaddu itu bab akhlak lah, bab yang ketiga, bab akhlak. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya membagi sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela, sifat manusia. Nah, yang sifat-sifat yang terpuji itu ada 16. Sifat-sifat yang tercela juga ada segitu. Nah, apakah sifat-sifat yang terpuji? Sifat yang terpuji itu pertama sabar. Nah, itu sifat yang terpuji. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus sifat yang terpuji lagi syukur. Wa sayajzillahu syakirin. Allah menambahi nikmat yang besar kepada orang-orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila kamu ambil nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia ini, ambillah semua. Gratis, rata-rata gratis. Udara gratis, air gratis, Masya Allah. Ambil semua. Ikan di laut, siang malam diambil. Nggak habis-habis tuh. Nggak pernah laut bangkrut. Padahal manusia mengambil ikan tuh dari yang paling besar, sebesar rumah paus, sampai yang paling kecil sebesar beras, ikan teri diambil semua siang malam. Nggak pernah bangkrut. Ambillah semua. Kalau kau ambil semua nikmat Allah semampumu, tapi kau pakai untuk bersyukur kepada Allah, aku akan tambahi nikmat lagi yang sebelumnya kau nggak dapat. Nah, itu sifat syukur itu juga salah satu sifat yang terpuji yang 16 itu. Kemudian sifat qanaah. Qanaah itu mencukupkan apa yang ada. Dia usaha kerja, bismillah, kerja dengan cara halal, dapat. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, udah bekerja, udah berusaha, udah berniat baik dengan cara yang baik, dapat, ya tawakal sama Allah. Serahkan sama Allah. Itu namanya qanaah. Qanaah itu mencukupkan yang ada. Kalau hari ini cuma bisa makan singkong, nggak mengeluh. Kalau hari ini rezeki cuma bisa makan sekali sehari, dia makan sekali sehari. Dia nggak mengeluh. Hari ini alhamdulillah bisa makan 3 kali sehari, alhamdulillah, dia bersyukur. Lebih dari 3 kali dia bisa makan 7 kali sehari, nggak mau dia cuma mau 3 kali makan aja.
Karena Rasulullah makan pun sekali sehari. Nah, kita harusnya 2 kali sehari. Nggak sanggup 3 kali sehari, sedikit-sedikit. Nggak apa-apalah, 3 kali sehari belum congok. Kata Imam Ghazali, 4 kali makan rakus. Sehari 5 kali makan, buatkan kandangnya. Bukan manusia itu, kata Imam Ghazali. Jadi sifat itu namanya sifat qanaah. Ada sifat tawakal. Sifat tawakal itu saya usaha, berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, sabar. Nah, itu tawakal. Tawakal bukan nggak kerja. Tawakal itu kerja. Misalnya satu hari seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi naik onta. Ontanya dilepas, dia masuk ke masjid. Sebagaimana kebiasaan onta dari dulu sampai hari kiamat, itu nggak mau jinak. Walaupun onta kita udah kita pelihara 10 tahun, kita kasih makan, dia nggak jinak. Kalau dia dilepas, hilang. Jadi onta itu harus diikat. Makanya kalau di padang pasir tidur, orang-orang musafir itu tidurnya itu, ontanya tidur, dia nyender di ontanya, tali ontanya itu dibelitkan ke tangannya atau ke badannya. Karena kalau enggak, itu ontanya bisa hilang. Nah, kata Nabi, kenapa kamu nggak ikat ontamu? Kok kamu masuk mau sholat asar, ontamu nggak kamu ikat? Sahabat ini menjawab, saya tawakal kepada Allah. Bukan begitu tawakal, kata Nabi. Tawakal tuh kau ikat dulu ontamu. Setelah kau ikat, kau masuk masjid. Kalau hilang juga, nah itu baru kamu bersabar. Kalau nggak hilang, kamu bersyukur. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mesti dibuat dulu kerja usaha untuk mengikat ontamu itu, baru kau tawakal. Jadi kalau kita mau cari nafkah, kita cari nafkah dengan niat yang baik, cari nafkah untuk anak istri, untuk diri kita. Kalau lebih kita akan infakkan, karena nafkah itu kata kerjanya infak. Nafkah, nafkah, kata kerjanya setelah dapat diinfakkan. Nah, dapat alhamdulillah, nggak dapat syukur, sabar. Dapat alhamdulillah bersyukur, nggak dapat sabar. Serahkan sama Allah setelah bekerja. Ya Allah, saya sudah kerja, besok hasilnya Engkau yang menentukan. Berhasil alhamdulillah saya bersyukur, tidak berhasil saya bersabar. Tawakal. Nah, yang hari ini diminta kepada saya adalah membicarakan tawaddu. Apakah tawaddu? Tawaddu itu rendah hati, ya, bukan rendah diri. Kalau bahasa Melayu ini agak susah. Rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh, minder namanya. Itu minder kompleks, itu penyakit. Rendah diri, merasa minder. Saya ini apalah, saya orang miskin. Nanti kalau saya bicara dalam rapat itu saya diejek orang. Ah, itu bukan tawadhu, itu rendah diri. Itu namanya minder kompleks. Itu penyakit itu. Itu akhlak tercela. Kenapa kamu nggak datang pesta? Kawan kita kemarin kawin anaknya, kan kamu diundang. Saya ini baju saya jelek-jelek. Saya kalau datang malu saya. Ditengok orang, dilihat orang baju saya jelek. Ah, itu bukan tawadhu itu. Itu rendah diri, itu minder. Bukan malu itu, bukan malu. Baju saya jelek, saya datang ke pesta malu, saya dilihat orang baju saya jelek. Bukan malu itu. Kalau malu akhlak terpuji. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagai dari iman, itu akhlak terpuji yang 16 itu. Kalau minder, rendah diri, itu akhlak tercela. Imam Al-Ghazali mengatakan, apakah rendah diri, apakah minder? Ini biar tahu ya bedanya rendah diri dengan rendah hati. Apakah minder? Minder itu sombong, yang posisinya sedang hina, posisi di bawah. Jadi minder itu sebetulnya sifat sombong, tapi dimiliki oleh orang yang posisinya sedang di bawah, miskin atau bodoh gitu. Dia minder. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR itu ke papan tulis? Saya malu, tulisan saya jelek, nanti dilihat orang di papan tulis tulisan jelek. Ah, itu bukan malu itu. Apa itu? Itu minder. Coba kalau tulisannya cantik, nggak disuruh pun maju ke depan dia mengerjakannya, menunjukkan tulisan cantik. Itu sombong, tapi tersembunyi dalam posisi rendah. Kenapa kamu nggak datang pesta kemarin diundang? Baju saya jelek, saya malu. Itu sebetulnya minder, penyakit itu. Karena kalau bajunya bagus, mungkin nggak diundang pun dia datang, sombong. Sebetulnya minder itu, rendah diri itu adalah penyakit kibir, penyakit sombong, tapi dalam posisi rendah. Ketika berubah jadi hebat,
Mindernya itu berubah menjadi takabur, menjadi sombong. Maka banyak orang begitu, waktu miskin, apalah saya, ini apalah saya. Begitu kaya, kata orang Jawa mentengkelek. Kamu ngatur sana, ngatur sini. Karena sebetulnya mereka itu orang-orang yang minder itu, yang rendah diri itu. Sebetulnya mereka orang sombong. Belum dapat posisi aja mereka. Enggak keluar jadi sombong, yang keluar jadi minder. Ketika mereka dapat posisi, orang lain ditekan semua sama dia. Muncul kesombongannya. Jadi kita nggak boleh terpaku, nggak boleh tertipu. Ini Imam Ghazali membahas bab akhlak ini khusus dari 4 jilid besar Arab, 8 jilid dibagi yang 8 jilid, itu bab akhlak aja separuh. Nggak main-main tuh, 50% kitab Ihya itu bab akhlak. Meskipun ada bab akidahnya, ada bab syariahnya, ada bab akhlak, tapi 50% itu bab akhlak. Hari ini berapa banyak orang gitu, wong cilik, begitu berkuasa jadi wong licik. Kenapa? Karena sebetulnya mereka bukan orang-orang tawadhu, mereka itu orang-orang yang rendah diri ketika tertekan. Begitu mereka berkuasa, mereka menekan. Yang mau kita pelajari hari ini sifat tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa paham ini yang ini saya mau dudukkan betul-betul ini. Kepahaman kita tentang, kita sering dengar tawadhu, kita nggak ngerti apa tawadhu. Rendah hati, rendah diri, mana itu? Orang Islam nggak boleh rendah diri. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, wala tahinu, kamu jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri. Wala tahzanu, kamu jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Ini isim tafdil. Ini superlative form. You are in the highest position. Wa antumul a'launa. Kamu itu paling tinggi, enggak ada lebih tinggi dari kamu. In kuntum mu'minin. Kalau kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau betul kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu itu orang paling tinggi. Semiskin-miskinnya kita mati nggak makan 14 hari karena lapar, tapi kita mati dalam keadaan beriman. Hari pertama dalam kubur lebih indah dari malam pengantin baru. Kamu orang mulia kalau kamu beriman. Lebih baik saya mati kelaparan daripada saya kenyang makan yang haram. Dia milih mati kelaparan. Hari pertama masuk kubur lebih indah dari malam pengantin baru. Itu soal iman. Sudahlah kita orang beriman, diberi pula syariat, diberi Islam. Tadi itu kan akidah ya, bab akidah, bab iman. Sekarang bab syariat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. Jadi kita punya dua. Secara tauhid, hati, akidah, kita paling tinggi. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Secara syariat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Cara makan diatur, cara minum diatur, cara tidur diatur, cara naik kendaraan diatur, turun dari kendaraan diatur, cara berdagang diatur, pinjam meminjam diatur, nggak boleh makan riba, jual beli nggak boleh untung 100% kalau makanan pokok. Bayangkan kalau saya jual beras, saya untung 100%, haram hukumnya, nggak boleh lebih dari 100%. Kalau saya jual cincin lain, karena ini suka sama suka ini lain, ini bukan makanan pokok, boleh untung 100% lebih. Tapi kalau beras tidak boleh. Tidak boleh mencegat orang kampung. Orang kampung jual padi, beras dari kampung. Saya cegat di pintu kota, saya beli. Orang kampung nggak tahu harga beras di kota, saya beli aja. Kemudian saya jual 2 kali lipat lebih mahal. Orang kampungnya dapat sedikit. Haram. Ijon, ini manggamu ini 1 pohon saya beli 1 juta, orang kampung dengar 1 juta banyaknya bukan main. Padahal mangga itu 1 pohon, sekali dipanen dijual bisa menghasilkan 5 juta di kota. 4 jutanya ini penipuan ini diharamkan dalam Islam yang seperti ini. Betapa hebatnya agama Islam, tinggi, nggak ada lebih tinggi dari, sampai pakai baju caranya bagaimana, batas aurat kayak mana, batas aurat waktu sendirian
apa yang ditutup. Kalau bersama mahramnya, mana yang boleh terbuka, mana yang ditutup. Kalau bersama orang yang tidak mahram, apa yang harus tutup. Ketika sholat dan ketika haji dan umrah pakaian ihram, wajah dan telapak tangan bagi wanita boleh terbuka. Mana ada agama yang syariatnya sesempurna ini? Mau nikah ada, mau cerai ada, mau rujuk ada. Agama lain nikah ada, cerai nggak ada, rujuk nggak ada, tidak sempurna. Nah, sekarang kita yang ketiga ini, masalah akhlak. Kita harus tidak boleh rendah diri. Orang Islam paling tinggi, iman hebat, syariat hebat. Nah, terus apa yang disuruh? Yang disuruh Nabi rendah hati, tawaddu. Nah, rendah hati itu gimana? Rendah hati itu menganggap saya ini nggak ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan bapak orang kaya pak, paling satu Medan ini bapak paling kaya, harta bapak satu kota Medan ini 1 triliun. Itu rezeki ar-rizqu minallah, hadza min fadli rabbi. Ini semua rezeki dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur, apakah aku kufur dengan nikmat Allah ini. Gak ada apa-apanya, semua harta ini titipan Allah. Setiap tahun wajib saya bayar zakatnya. Setiap bulan, setiap hari saya harus sedekah. Karena kata Nabi, 360 ruas tubuh manusia tiap hari harus disedekahi. Disedekahi dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, 360 kali. Oh, saya nggak sempat zikir, saya sampai segitu banyak. Kalau gitu sedekah dengan duit. Kalau satu ruas 10 rupiah, berarti 3.600 sehari. Kalau satu ruas 1.000, berarti 360.000 sehari kita sedekah. Bagikan, kalau 100 rupiah ini satu ruas, berarti satu hari kita 3.600 sedekah setiap hari. Nah, itu disuruh oleh Rasul. Wah, saya miskin, nggak punya uang, mencukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Itu sedekah untuk dirimu. Nah, mana ada agama sehebat ini? Supaya apa? Supaya kita itu tawaddu, rendah hati. Ini harta milik saya, saudara-saudara. Saya punya harta 1 triliun, tapi itu harta saya, milik saya, belum tentu rezeki saya. Karena harta saya belum tentu rezeki saya. Masya Allah pak, harta bapak rezeki bapak dong. Belum tentu. Rezeki saya itu adalah apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Itulah rezeki saya. Nah, ini menjelaskan orang tawadhu itu. Ada orang kaya duitnya 100 miliar, tapi rezekinya sedikit. Allah takdirkan dia kena stroke, bengkok. Apapun tidak bisa dimakannya. Daging nggak boleh makan, sudah stroke. Kolak pisang manis nggak boleh makan, sakit gula, diabetes. Jeroan-jeroan nggak boleh makan, asam urat tinggi. Kacang nggak boleh makan, udang nggak boleh makan. Apa? Orang udah stroke, garam nggak boleh makan. Akhirnya apa yang dia makan? Bubur pakai rebus bayam di blender, nggak pakai garam. Persis muntah kucing. Duit 100 miliar. Itu harta dia miliknya, tapi bukan rezekinya. Rezekinya makanan kucing, muntah kucing. Ini mesti ditanamkan agar kita punya sifat tawadhu itu. Kalau enggak mungkin, pasti sombong kita, mesti takabur. Makanya umat-umat dulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu diajari Allah zikir. Subhanallah, itu Nabi Adam begitu dimasukkan ruhnya ke tubuh Nabi Adam sampai ke hidup mata Nabi Adam udah lirik-lirik. Berarti manusia itu memang ingin serba tahu aja, lirik-lirik. Malaikat menyaksikan tuh. Ketika dimasukkan rohnya sampai hidung, itu Nabi Adam bersin, malaikat mengucapkan subhanallah. Jadi zikir itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Begitu nyawa Nabi Adam sampai ke mulut, ini kuping kan sudah dengar nih. Malaikat mengatakan subhanallah, Allah mengatakan ya Adam qul alhamdulillah. Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Itu zikir udah ada sejak zaman Nabi Adam. Subhanallah udah ada, menjawab bersin. Alhamdulillah, mulutnya mengatakan alhamdulillah kalau bersin. Kemudian diajarkan zikir la ilaha illallah. Enggak boleh nyembah siapapun kecuali Allah aja dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua
Sama semua. Nabi Musa dalam kitab Taurat katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan serikatkan Allah dengan yang lain. La ilaha illallah. Semua sama. Nabi Isa juga, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sampai Nabi Muhammad sama, la ilaha illallah. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar di api oleh Namrud, saking gedenya apinya itu, setiap rakyat disuruh bawa satu kayu. Begitulah kalau penguasa zolim. Penguasa yang zolim itu dia nggak mau kalau berbuat zalim kepada tokoh, dia sendiri, tunggal Namrud sendiri. Oh, nggak berani dia. Dia mesti libatkan semua, libatkan kepala kepolisiannya, libatkan kepala tentaranya, askarnya, libatkan menteri-menterinya, libatkan kepala desanya, libatkan rakyatnya. Nggak mau membunuh tokoh. Sejak zaman dulu raja paling diktator Fir'aun sekalipun dia nggak berani sendiri, libatkan tukang sihir, libatkan Haman, menteri serba segala urusan, libatkan semua. Sama dengan Namrud, seluruh rakyat wajib membawa sepotong kayu, ditumpukkan 2 kilometer dari istana Namrud sampai sebesar setinggi bukit kayunya. Seluruh rakyat Irak bawa satu kayu supaya terlibat dalam penganiayaan tokoh, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian dibakarlah apinya. Setinggi gunung apinya, siapa berani mendekat? Kata Namrud, tangkap Ibrahim, buang ke api. Kata tentara-tentaranya, kata polisi-polisinya, nggak bisa Tuan Raja. Kenapa nggak bisa? Panas, kami nggak bisa dekat, api kegedean. Datang iblis. Jadi ikut campur itu semua, dari raja sampai rakyat dilibatkan, iblis terlibat. Gampang, bikin ketapel raksasa dari tiang istanamu. Tiang Namrud itu 2 tiangnya, istananya. Tarik Nabi Ibrahim rame-rame pakai ketapel, lepaskan, nanti dia terbang ke api itu jarak 2 kilometer. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, malaikat Jibril datang menawarkan, aku akan selamatkan kamu, kamu sahabat saya. Dalam waktu terbang di api itu berapa detik aja itu. Kata Nabi Ibrahim, kamu diperintah Allah enggak? Enggak, saya karena cinta sama kamu, saya sahabatmu, saya mau selamatkan. Allah enggak perintah, minggir, enggak mau. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah. Enggak mau Nabi Ibrahim, minggir kau. Saya dibakar, ada Allah, cukuplah Allah menjadi penolong saya. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Langsung Allah berfirman, wa qulna ya nar. Allah katakan, kami berkata, Allah berfirman, ya nar, api, hei api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kau sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api, seluruh rakyat Irak merasakan panas selama 40 hari, api nggak padam-padam. Ibrahim diperintah Allah, api menjadi sejuk. Di dalam api Nabi Ibrahim kesejukan. Untung kalimat ini nggak berhenti sampai bardan aja. Kata ahli tafsir, kalau kalimat ini wa qulna ya nar kuni bardan, wahai api jadilah kamu sejuk, matilah Nabi Ibrahim kedinginan, beku. Tapi ada sambungannya, wasalaman ala Ibrahim, sejuknya memberi selamat pada Nabi Ibrahim. Seluruh orang merasakan panas. Rantai yang mengikat tubuh Nabi Ibrahim cair saking panasnya api. Tapi jubah Nabi Ibrahim, jenggotnya, kumisnya, rambutnya, bulu-bulunya, seluruh tubuhnya tidak hangus. 2 kejadian yang berlawanan dalam tempo yang sama, di tempat yang sama. Bayangin, Allah beri mukjizat. Saat itu Nabi Ibrahim takbir, Allahu Akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sudah ada sejak zaman dulu. Keluar dari api 40 hari, dikibas-kibas Nabi Ibrahim jubahnya dari abu. Allahu Akbar. Orang Namrud dan seluruh rakyat terkejut Nabi Ibrahim tidak mati, tapi api 40 hari memanasi seluruh kota Irak waktu itu. Khusus Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda, kepadaku diajarkan satu zikir lagi khusus hanya untuk umat Islam. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwwata illa billah. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tiada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala saja. Harta saya ini nggak ada manfaat tanpa izin Allah.
Saya punya uang 1 triliun, kalau Allah bilang saya miskin, saya makan bubur di blender pakai rebus bayam, nggak pakai garam, persis muntah kucing. Kenapa saya bisa makan ini, makan itu, makan ini, makan itu? Karena Allah beri saya sehat, bukan karena saya hebat. Bapak hebat sekali, Bapak gelar doktor, Bapak bisa memecahkan rumus atom, gaji Bapak di Badan Tenaga Atom Nasional, gaji Bapak luar biasa, 1 bulan 50 juta, 60 juta, lain tunjangan. Ini semua karena Allah. Kalau Allah beri saya penyakit stroke atau hilang ingatan, besok saya pikun kayak anak SD, atau anak yang nggak sekolah pikun, nama saya sendiri saya lupa. Ini semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini namanya tawaddu, rendah diri, rendah hati. Bukan rendah diri nih, rendah hati nih. Hebat kali Bapak, ganteng kali Bapak, udah umur 70 pun Bapak masih ganteng. Ini dari Allah. Kalau Allah mau cabut, besok saya tabrakan di jalan raya, muka saya hancur, orang ngeri lihat wajah saya. Ini semua karena Allah SWT. Saya ini nggak ada apa-apanya, apalah saya. Itu namanya rendah hati. Saudara-saudara, lawannya rendah hati, lawannya tawadhu itu sombong, takabur. Nah, Nabi memberikan tarif, memberikan definisi mahuwa kibir, apakah sombong? Jadi sombong itu jangan kita yang mengartikan sendiri, keliru nanti. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah ditanya mahuwa kibir, apa itu sombong? Rasulullah menjawab, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Menolak kebenaran dan menghina manusia. Jadi menghina manusia itu sombong. Menolak kebenaran itu sombong. Ada anak muda mengatakan, Pak, Bapak udah tua, nggak pernah saya lihat Bapak ke masjid sholat 5 waktu. Diam kau. Siapa kau? Kau belum tahu siapa saya ya? Walaupun saya nggak ke masjid, tapi saya kaya raya. Kau tiap hari ke masjid, kere. Diberitahu ke masjid itu kan hak, ke masjid itu kan kebenaran. Udah menolak kebenaran, nggak mau ke masjid, menghina pula sama orang yang mengajak dia ke masjid. 2. Jadi memang sombong tuh selalu itu. Setelah menolak kebenaran pasti menghina orang yang benar. Ada perempuan pakai kerudung, dia bilang apa? Alah, kau pakai kerudung kau, jeleknya kau. Hidung kau pun pesek, muka kau pun macam monyet. Aku begini cantiknya, aku nggak pakai kerudung, lihat orang satu kampung tergila-gila sama aku. Menghina orang. Orang memakai kerudung itu perintah Allah, bukan karena cantik, bukan karena jelek. Ditutupnya wajahnya pakai cadar, itu karena perintah Allah dalam surah Al-Ahzab 59, bukan karena cantik, bukan karena jelek. Ada istri saya cerita, seorang wanita pakai cadar datang ke rumah saya. Istri saya pakai cadar sejak tahun 90. Begitu dia buka wajahnya setelah sampai dalam rumah, beberapa sahabat istri saya ketawa, sakit perut mereka ketawa, sampai pergi ke belakang. Istri saya marah sekali. Kenapa mereka ketawa? Karena yang pakai cadar ini jeleknya minta ampun. Jeleknya luar biasa. Sampai istri saya bilang, memang jelek lah Bang, tapi dia pakai cadar. Kawan-kawan saya ketawa lah, jelek begini aja pakai cadar, sampai nggak tahan ketawa, sakit perut pergi. Saya katakan, saya ceramah dari balik tabir, saya ceramah. Saya bilang, mentaati perintah Allah itu bukan menyembunyikan kelemahan. Kita pakai kerudung bukan karena menyembunyikan uban. Kita pakai cadar bukan karena menyembunyikan wajah kita yang jelek. Kita pakai cadar karena menjalankan perintah Allah di surah Al-Ahzab ayat 59. Kita pakai kerudung nampak wajah, tutup itu sampai dada, itu menjalankan perintah Allah ayat 31 surah An-Nur. Jadi jilbab dengan kerudung itu dalam Quran memang beda. Kalau Al-Ahzab 59, jilbab itu menutup seluruh tubuh termasuk wajah, kepala, wajah dan dada. Jangankan Quran tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir yang besar-besar bahasa Al-Maraqi, terjemahan Quran Departemen Agama aja jilbab kasih footnote, jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Quran terjemahan Departemen Agama aja mengakui ada. Walaupun menterinya yang sekarang mengatakan pakai cadar itu dilarang, Menteri Dalam Negeri juga melarang, nggak boleh, itu radikal. Tapi tafsir Departemen Agama, terjemahan Quran Departemen Agama Republik Indonesia mengakui Al-Ahzab 59 itu jilbab adalah cadar.
Kerudung dalam surah An-Nur 31, khimar, khumur adalah kerudung yang nampak wajah dan telapak tangan sampai dada. Jadi ada dua pakaian wanita. Jadi kita itu mentaati Allah itu bukan karena mau menutupi kelemahan. Nah, sombong itu udahlah menolak kebenaran, menghina orang lagi. Bos, ada apa? Saya kan bendahara bos. Kan bos perintahkan ini uang THR tahun ini semua karyawan dipotong 100.000 bos. Iya. Alasan apa bos? Alasannya saya direktur keuangan. Kamu kerjakan saja. Lo itu mencuri namanya bos. Kurang ajar kau menghina saya bilang mencuri. Hah? Kamu itu siapa kamu itu? Besok bisa saya pecat kamu. Udah kamu pangkat rendah, tukang juru bayarnya kamu mengatur-ngatur. Saya direktur keuangan. Udahlah dia menolak kebenaran, mencuri duit orang dikasih tahu nggak mau nerima, menghina lagi sama juru bayarnya. Ini sombong. Lawannya sombong tawadhu. Walaupun yang memberi nasihat gitu anak-anak, anak kecil lagi, anak kita sendiri lagi, anak kandung kita. Dia bilang, Buya, udah ajan Buya, ajan. Dia dengar ajan Buya, ajan, sholat. Kita tengok anak kita itu marah apa kita cium dia. Ada satu orang ayah 5 waktu ke masjid, tidak pernah tinggal, punya anaknya itu dari baby lah melihat dia asal azan bapaknya ke masjid. Satu hari anaknya sekitar umur 2 tahun, bapak ini kecapean, habis sholat zuhur dia pulang ketiduran, tiba-tiba azan asar, bapaknya belum bangun. Biasanya azan bapaknya sudah berjalan ke masjid, ketiduran. Anak umur 2 tahun ini menggoyang-goyang tubuh bapaknya. Aja. Bapaknya bangun, ya Allah nak, kau masih umur 2 tahun sudah kau dakwah, bapakmu nak dicium-cium sama bapaknya sambil bercucuran air mata. Ini tawadhu. Coba kalau sombong, anak kecil ngomong aja belum lurus nyuruh-nyuruh ke masjid, kita tekek lagi kepalanya. Padahal yang dikatakannya benar, kok kita tolak, kita hina lagi anak kecil. Padahal dia lebih baik dari kita, dia nggak pernah belum berdosa dia belum akil balik. Kita udah berapa banyak punya dosa. Kadang-kadang sama anak kita sendiri kita nggak mau tawadhu, sama anak sendiri nggak mau tawadhu. Coba bayangkan, bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang yang kecil di luar sana. Saya ingin ceritakan kisah seorang gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar, alumni SMA 1, gubernur terganteng se-Indonesia, pangkat letnan jenderal. Kata Pak Harto, kalau beliau tidak 2 periode gubernur, beliau jadi kepala staf angkatan darat. Tidak ada saingannya di angkatan darat waktu itu. Jadi beliau harus jadi gubernur 2 periode. Padahal kita waktu itu sudah menghadap Pak Harto, orang-orang Melayu minta supaya Raja Shahnan untuk jadi gubernur, karena belum pernah orang Melayu jadi gubernur di Sumatera Utara. Waktu itu sudah setuju, Ibu Tin setuju, Kepala Staf Angkatan Darat setuju, Panglima TNI setuju. Ketika ngadap Pak Harto bilang kalau Raja Inal Siregar tidak jadi 2 periode jadi gubernur, beliau jadi kasat. Akhirnya Raja Inal 2 periode jadi gubernur. Saya ingin beritahu kelebihan beliau yang saya tahu. Tidak menjilat, enggak, beliau sudah wafat, nggak ada urusan. Tawaduknya itu saya mau beritahu. Beliau kurang apa? Kurang ganteng apa beliau? 2 periode jadi gubernur zaman itu, letnan jenderal pangkatnya, kaya raya dia. Bapaknya juga kaya, bapak beliau kaya. Bapak beliau tuh punya perusahaan bus, si Buali namanya. Orang kaya, hebat, ganteng, dari muda pun hebat itu. Kawan-kawannya menyebutnya raja, namanya Jainalnya namanya. Dipanggil raja, bukan raja beliau, orang biasa, bukan tengku, bukan raja beliau. Karena apa? Karena beliau memang dari muda hebat. Apa yang terjadi? Satu hari ketika beliau sedang upacara bendera di halaman kantor gubernur, Jalan Diponegoro, 17 bulan dia setiap dulu kan setiap hari Senin upacara. Beliau sedang memimpin upacara, pagi sekitar jam 7-an. Tiba-tiba datang orang pakai sarung, di pinggangnya dililitkan
orang kampung dari Sipiro sana, bawa keladi, bawa ubi, bawa salak, bawa ayam jago. Manggil-manggil dari pinggir halaman itu, Inal katanya. Ditengok oleh Raja Inal, kawan bapaknya, kawan bapak almarhum Raja Inal. Bapak beliau sudah wafat, kawan bapaknya. Dia lihat, beliau katakan, pasukan istirahat di tempat, barisan istirahat di tempat, izinkan saya ada keperluan sebentar. Turun dari panggung upacara, la ilaha illallah. Seluruh pegawai melihatlah beliau turun dari panggung upacara itu. Beliau datangi kawan bapaknya itu. Dia bilang, Amang, apa kabar? Oh, baru sampai ini bus pagi ini. Oh, dari stasiun bus aku kemari, nggak tahu aku rumahmu. Datanglah aku kemari, kantor gubernur. Di antara orang tuh naik becak tadi sini. Ini ku bawa ayam, ku bawa salak untuk kau, untuk keladi macam-macam. Dia senyum Raja Inal. Apa dia bilang? Amang pulang sama supir saya dulu ke rumah kita ya. Tinggal di rumah saya. Panggil yang supirnya, bawa Amang ini dulu. Amang istirahat dulu, makan pagi, istirahat, mandi, sehat-sehat. Nanti pulang kerja kita bicara-bicara. Ini ayam suruh istri saya, anak Amang di rumah potong. Nanti kita makan sama-sama ayam Amang ini ya. Jadi, pergilah kawan bapak beliau ini naik mobil dinas gubernur, diantar oleh supir Pak Raja Inal almarhum ke rumah beliau. Kemudian beliau naik lagi ke panggung, meneruskan upacara. Maafkan saya, tadi itu adalah sahabat bapak saya dari kampung, dari Sipiro. Kemudian beliau pun meneruskan upacara. Tidak ada satupun anggota upacara yang mengatakan Raja Inal ini tidak tahu adat, melanggar peraturan negara, upacara ditinggal turun untuk hanya gara-gara mau menyambut satu orang kampung dari Sipiro sana, bawa salak, bawa keladi, bawa ubi. Nggak ada satupun pegawai yang waktu itu hadir dalam upacara yang menghina Raja Inal. Semuanya hormat, luar biasa. Dan ini hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud. Satu hari sahabat bertanya, ya Rasul, saya ini bapak ibu saya sudah mati, tapi saya banyak dosa sama bapak ibu saya banyak berbuat zalim kepada bapak ibu saya. Saya mau minta maaf, bapak ibu saya sudah mati. Bisakah saya meminta ampun kepada bapak ibu saya yang sudah wafat itu, padahal mereka sudah wafat, atas dosa saya yang saya lakukan dulu? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana ya Rasul? Pertama, as-salatu alaihima. Kau doakan senantiasa bapak ibumu yang sudah mati itu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Kau mohonkan ampun atas dosa orang tuamu itu. Yang ketiga, tunaikan wasiatnya. Ada wasiat-wasiatnya, segera kau tunaikan. Jadi udah 3 ya, doakan orang tuamu, mintakan ampun dosa-dosanya. Yang ketiga, kalau ada wasiatnya kau tunaikan. Yang keempat, urus saudara-saudaranya. Jadi paman, bibi kita, saudara-saudara bapak kita itu kalau miskin kita urus. Kelebihan uang, sedekah sama dia. Anaknya nggak sekolah, ponaan kita sekolahkan. Sepupu kita. Nah, urus saudara-saudara bapak ibumu yang sudah mati. Yang kelima, hormati kawan-kawan bapakmu. Nah, ini kalau kelima ini kau buat, bapak ibumu yang di dalam kubur akan mengampunkan seluruh dosa-dosamu ketika kau jahat, ketika beliau masih hidup. Nah, ini Pak Raja Inal ini mengamalkan hadis yang nomor 5 ini, menghormati sahabat bapaknya, meninggalkan upacara, minta izin dengan seluruh peserta upacara waktu itu. Padahal ada sekda di situ, ada asisten-asisten, orang-orang besar semua di situ. Demi seorang sahabat bapaknya dari kampung, pakai sarung pun diikat di pinggangnya. Ini sifat tawaddu, sifat rendah hati, bukan rendah diri. Dan hebatnya tidak ada satupun sekda dan lain-lain tersinggung. Wah, Raja Inal demi menghormati orang kampung kita disia-siakan. Tidak ada, semua paham. Kenapa? Karena ini sifat yang mulia. Hanya PKHI lah mungkin yang nggak senang aja. Orang-orang rusak, yang jiwanya rusak. Kalau orang-orang yang Islam yang mengerti tentang agama akhlak, mereka semakin hormat. Saya ceritakan kisah ini, almarhum juga sudah tidak ada, saya tidak kenal dengan anak-anak beliau. Tapi dalam pengajian ini saya perlu beritahu bahwa tawadhu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Kira-kira saudara-saudara yang mulia bisa memahamkan ini.
Dan orang-orang yang tawadhu ini nggak ada beban. Nggak ada beban dia. Bagaimana bisa tawadhu ada dalam hati kita? Sifat tawadhu akan bersemayam dalam hati orang Islam jika kita tidak punya ambisi. Nah, itu dia. Kalau kita tidak punya ambisi. Ambisi ini dalam hadis Rasulullah, penyakit paling berbahaya bagi seorang beriman adalah ambisi. Bahasa Arabnya hirsun. Kalau orang sudah punya ambisi, demi ambisinya dia akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Demi ambisinya dia bisa menipu. Demi ambisinya dia bisa memfitnah. Demi ambisi dia bisa membunuh saingannya. Demi ambisi dia bisa mengerjakan dosa. Halal jadi haram, haram jadi halal demi ambisi. Orang yang punya ambisi meluap-luap tidak mungkin tawadhu. Tidak mungkin. Orang yang tawadhu adalah orang yang pasrah, yakin dengan kehebatan Allah, bahwa semuanya Allah yang atur, la haula wala quwata illa billah. Barulah dia bisa rendah hati kepada sesama manusia. Dia akan melihat, bahkan melihat binatang pun, kadang-kadang hatinya berkata, wahai binatang, kamu lebih baik dari saya. Karena kalau kau mati nanti di akhirat nggak masuk surga, nggak masuk neraka, jadi tanah aja. Tapi kalau saya mati ditimbang amal di akhirat, lebih banyak dosa dari pahala, saya akan dibuang ke neraka. Lebih bahaya saya daripada kamu, hai ayam. Lebih bahaya saya daripada kamu, hai kambing. Ini orang yang tawadhu. Mudah-mudahan ceramah hari ini tentang tawadhu bisa kita pahamkan, dan saya ingin ada tanya jawab antara kita kalau masih ada waktu. Saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini SMA 1 tahun 83 ya. Tahun 83 berarti kepala sekolah kalian Pak Silaban, pindahan dari SMA 4 ya. Saya masih Pak Silaban kepala sekolah, tapi waktu menaikkan ijazah Bapak Insinyur Elman Mangantar Sitorus itu pindahan dari SMA 1 jadi SMA 4. Beliau yang ijazah saya, beliau yang naikin, tidak sempat Pak Silaban. Tapi piagam-piagam penghargaan saya juara kelas, saya juara-juara itu selalu masih ditandatangani oleh Pak Silaban. Kemudian saya ke SMA 1 tahun 83 itu Pak Silaban sudah menjadi kepala sekolah. Dibawa beliau satu guru saya Pak Siregar untuk menjadi guru pembimbing. Pindah dari SMA 4 ke SMA 1 waktu itu. Saya pikir sampai di sini saya kembalikan kepada saudara moderator, kita mulai diskusi. Fadhol, silakan.